Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai, Ustaz akan berikan hadiah, 2 hadiah yang disiapkan oleh pengurus musola, dan syaratnya adalah harus rapi, harus tenang, duduknya harus seperti duduk bermajelis ilmu, dan ketika Ustaz bertanya, kamu bisa menjawab. Hanya 2 pemenang saja yang disiapkan oleh pengurus. Siap? Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Ketua Pengurus Mushola Baitur Rahman beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua Ramadan beserta jajarannya, yang kami hormati Ayahanda, Ibunda, Adinda. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, dan sesungguhnya Allah memiliki sifat Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Jikalau kita hari ini memiliki masalah yang besar, maka katakanlah takbir, Allahu Akbar. Kita mempunyai Allah yang maha besar. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul yang diberikan oleh IPMI Kota Pekanbaru yaitu adalah membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran. Sebagaimana juga bertepatan dengan malam ke-17, yaitu malam Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran, terdapat tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah huda. Huda artinya petunjuk. Apa arti huda? Petunjuk. Kemudian bayinah. Bayinah artinya penjelas. Apa arti bayinah? Penjelas. Oke, bagus. Yang ketiga adalah furqan, artinya pembeda. Apa arti furqan? Oke, mantap. Lupa Ustaz tadi. Pertama adalah huda. Apa arti huda? Petunjuk. Petunjuk. Bayinah? Furqan? Pembeda. Ini jangan sampai lupa ya, nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester setelah acara ini. Dan man khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi yang akan kita bahas untuk membumikan Al-Quran, untuk menciarkan Al-Quran adalah yang pertama, membaca Al-Quran. Bagaimana cara membumikan Al-Quran? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah menghayati Al-Quran. Yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Yang keempat adalah mendakwahkan Al-Quran. Yang pertama apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Menghayati atau memahami Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, mendakwahkan Al-Quran. Nah, ini kalau misalnya lama ini udah kasih aja nih Pak. Anak-anak nggak bisa lihat, nggak bisa jawab. Oke, pertama adalah membumikan Al-Quran dengan membacanya. Bukan, sesungguhnya aku tidak mengatakan alif lam mim. Bukanlah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka setiap bilangan Al-Quran, huruf-hurufnya itu dikalikan 10. Alif 10, lam 10, mim 10. 3 kali 10? 20. 30.
30. Dan ketika kita berada di bulan Ramadan, maka dikali lipat lagi 10. Maka 30 dikali 10. 300 kebaikan ketika kita baca satu huruf saja. Dan Ustadz yakin di musola Baitur Rahman ini tak ada yang membacakan alif itu pulang, enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim, oke pulang, enggak ada. Paling rendah adalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Sadaqallahul Azim, kemudian pulang. Tapi rasanya tak di musola Baitur Rahman. Paling auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ketika tadarus bersama-sama kita adakan halaqah, maka kita bacakan Al-Qur'an. Dan pertanyaan pertama, surat apa yang pertama kali diturunkan? 1 sampai siapa namanya? Muhammad Guntur Bumi. Wah, langsung bumi kan Al-Qur'annya di bumi ya langsung gue. Oke, nanti boleh dikasih. Kalau langsung dikasih aja. Oke, pengurusnya langsung ngasih. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Nah, itulah kok. Sesungguhnya rukun iman itu ada 6. Belum pertanyaan. Ini semangat betul ini. Hadiahnya luar biasa nih ya. Jangan lihat dari angkanya, tapi kebahagiaan ketika mendapatkannya itulah. Nah, rukun iman ada 6. 1 iman kepada, 2 iman kepada, 3 iman kepada kitab, iman kepada, iman kepada. Nah, takdirnya hari ini judulnya membumi Al-Quran, yang mendapatkan pertama kali adalah Guntur Bumi. Nah, tidak apa-apa. Takbir. Allah. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah menghayati Al-Quran. Nunazzilul minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebagai obat. Syifa artinya obat. Syifa artinya penawar. Syifa adalah artinya penyembuh. Rahmat. Dan rahmat juga untuk bagi orang-orang yang beriman. Buktinya kita diberikan rahmat. Kita hari ini, baik yang nanti juara ataupun tak juara, Allah berikan rahmat untuk datang ke masjid. Berapa banyak orang yang hari ini sehat, tapi tak Allah kenankan untuk pergi ke masjid. Berapa banyak yang hari ini kakinya bisa melangkah, bahkan mempunyai kendaraan, tapi tak Allah pilih untuk ke masjid. Tetapi anak-anak dan kita hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke masjid. Jikalau kita ingin memiliki ilmu, ingin mencari ilmu, YouTube sudah ada, Instagram sudah ada, apalagi TikTok sudah ada. Banyak halnya, tetapi mereka tak mendapatkan ketika mereka majelis ilmu. Ketahuilah, barang siapa yang mengikuti majelis ilmu, apapun yang dibicarakan di sana, ketika dibacakan Iqra saja di dalam majelis ilmu itu, Iqra, bacalah. Kemudian selesai majelis ilmu dan di sana ada bacaan doa, Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan kita mengatakan amin, maka di sekeliling kita ada malaikat yang mengucapkan amin. Jikalau malaikat sudah membantu kita untuk mengucapkan amin, maka bergetarlah arasy dan tak ada hijab. Apa itu hijab? Pembatas. Ini namanya hijab. Ini hijab. Pembatas. Dan jikalau mengapa dikatakan hijab dan identik kepada perempuan? Pembatas agar tak terbuka auratnya, baik dari atas sampai ke bawah. Dan yang boleh hanya wajah dan telapak tangan saja. Yang pertama tadi adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memahami Al-Quran. Yang ketiga adalah man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, pertanyaan lagi nih, udah berbunyi di belakangnya. Pertanyaannya, coba sebutkan 4 materi tentang membumikan Al-Qur'an. Ini umurnya berapa nih Pak? Dari 0 sampai 12 tahun atau 0 sampai 21 tahun? Aku bisa jawab.
Oke, Ustaz ulangi lagi ya. Sebutkan 4 cara bagaimana cara membumikan Al-Quran. Ustaz berikan 1 clue. Ya silakan. Di situ aja. Bilang salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Marwah. Farwah. Oke, tinggalnya di mana? Oh, oke. Tanya saja. Silakan Farwah. Bagaimana 4 cara membumikan Al-Quran Farwah? Membacanya, 1. menghayatinya, Oke. mengamalkannya, Iya benar. mendakwakannya. Oke, takbir. Allah. Takbir. Ini silakan. Farwah. Oke, sama-sama. 2 habis ya? 2 aja. Oke. Nanti akan ada lagi sebaiknya. Dan ini adalah 2 ini sebenarnya rezeki. Sebenarnya rezeki tak berpintu. Barangkali yang lain tak bisa menjawab, dapat hadiah juara. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Pertama adalah membaca Al-Quran. Di sini ada tadarus, Pak. Nah, berarti kita udah amalkan Al-Quran. Kemudian kita udah paham Al-Quran. Gimana caranya? Yaitu membacakan artinya. Ini semangat karena pengen dikasih hadiah, bilang ada semua saja. Kemudian mendakwahkannya. Jikalau hari ini kita mengadakan hadiahnya, ada lomba dai nggak Pak? Lombanya apa? Azan, surat pendek, mewarnai dan kaligrafi. Ini semuanya adalah suatu apresiasi. Dan kamu, kalau misalnya mereka mencintai masjid, maka mereka tak akan mencintai hal-hal yang negatif. Jikalau hari ini mereka mencintai masjid dan mereka nggak akan melakukan mercon-mercon, tidak ada menghidupkan mercon di masjid. Di luar ada? Oh pancing coba. Ternyata iya lah. Oke, jadi bagaimana cara membumikan Al-Quran? Bagaimana cara menciarkan Al-Quran? Adalah dengan mengamalkannya. Jikalau kita sudah tadarus, berarti kita sudah membacanya, belum menghayatinya, tetapi kita mengamalkannya. Jikalau kita mendakwakan, jikalau kita tadarus, menggunakan mic, maka mic ini bukan hanya dalam saja, tetapi di luar. Ketika ada orang yang sedang berjualan, mereka tak bisa untuk pergi ke masjid, tak bisa melaksanakan sholat tarawih, tetapi Farwah, Bumi, dan kawan-kawan yang lainnya ketika membacakan Al-Quran, paslah di surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ketika ada di sana tetangga mendengarkan suara kawan-kawan Farwah dan Bumi, maka ketika itu dia juga mendapatkan pahalanya, pahala dari mendengarkan Al-Quran, dan kamu mendapatkan 2 pahala. Pertama ketika membacanya, yang kedua adalah ketika orang mendengarkan Al-Quran. Dan yang hebatnya lagi adalah ada orang yang berdagang, ada orang yang berjualan, dia paham Al-Quran, tapi Allah belum izinkan dia ke dalam masjid untuk melaksanakan tarawih, witir, dan sholat isya berjamaah dan mendengarkan tausiah. Tapi dia paham Al-Quran. Ketika mereka dengar Ar-Rahman, kemudian terlintas di hatinya. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, mengamalkan Al-Quran. Khalaqal insan, penciptaan manusia. Hafal dia, menghayati dia. Maka dengan risalah kita membacakan tadurus, mereka mendengarkan, itulah dakwah Al-Quran, syiar-syiar Al-Quran, dan terwujudlah bagaimana membumikan Al-Quran. Tak ada PR kita tadi Pak, semua dilaksanakan sama mereka. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sampai 15 menit. Kami cuma boleh diberikan waktu 15 menit saja. Dan saya sedikit hubungkan di nuzul Quran. Sesungguhnya malam diturunkannya Al-Quran adalah 17 Ramadan. Dan banyak pendapat ada di bulan Ramadan tapi tak tanggal 17. Tapi yang lebih sahihnya lagi, lebih diapain dengan ijtihad dan ijma ulama, yaitu 17 Ramadan. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Maka kita tutup dengan doa Khatamul Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Tinggi lagi. Allahumma zakkina minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa bahkan suara hujan pun malu dengar suara kita. Takbir. Karena kita harinya hujan, maka doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Amin. Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang memberikan maaf, maka dari itu maafkanlah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jikalau Engkau kumpulkan kami di musalla Baitur Rahman ini ya Allah, maka kumpulkanlah pula kami di surga ya Allah. Dan jangan pernah kami merasakan sedikit azab api neraka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.